Selamat pagi Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini. Sebentar kita akan mulai ibadah kita mau naikkan sembah kita mau naikkan pujian, ku nyanyi haleluya. Kami datang Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu di sini.
Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Kau boleh hadir di tempat Kau boleh berkumpul Tuhan. Untuk sebentar kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Ya, luar biasa. Tuhan sungguh baik dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, suka dan duka, sakit, penyakit, sehat, ataupun kekurangan atau kelimpahan, tetap kita mengucap syukur kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, puji nama Tuhan, pagi hari ini saya ingin melanjutkan pelajaran mengenai doa Bapa kami. Di bagian pertama kita sudah belajar mengenai pengakuan iman kita dengan kita menyebut nama Bapa. Ternyata waktu kita menyebut nama Bapa, itu ada unsur fungsional Bapa. Artinya Bapa yang mendidik, Bapa yang menghukum, Bapa yang mengasihi, Bapa yang memberkati, Bapa yang menghajar kita. Jadi kalau kita mengaku Dia dengan sebutan Bapa, maka kita siap untuk diperlakukan secara fungsional peran dari Bapa. Tetapi juga di balik nama Bapa itu mengandung kedekatan. Ya, kedekatan. Allah bukan jauh. Allah sudah tidak jauh lagi seperti di dalam perjanjian lama. Tapi Allah sungguh dekat. Karena dekatnya inilah maka kita memiliki hubungan yang intim dengan Bapa. Nah itu kalau kita mengatakan Bapa kami di dalam kerajaan surga. Dan kemudian di bagian kedua dari doa Bapa kami, dikuduskanlah namamu. Artinya nama Bapa itu sudah melekat dalam kehidupan kita. Bagaimana kita membawa nama Bapa yang ada di dalam kehidupan orang percaya untuk mulia. Bukan nama Bapa itu kurang mulia Bapak Ibu. Nama Bapa tidak tergantung dari kita. Kita bandel, kita setia, kita memberontak, tetap Bapa itu mulia. Di dalam doa Bapa kami disebutkan dikuduskanlah namamu, itu berarti ada pengakuan iman kita bahwa nama Bapa melekat dalam diri saya, maka kemanapun saya pergi, apapun yang saya kerjakan, apapun yang saya lakukan, saya harus bertanggung jawab terhadap nama Bapa yang ada di dalam kehidupan saya. Sehingga dikuduskanlah namamu lewat hidupku ini Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar mengenai doa Bapa kami seri yang ketiga. Kita baca di dalam Matius 6 ayat 9 sampai dengan 13. Silakan dibaca. Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan 13. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku, ada 4 bagian di dalam doa Bapa kami, itu ada intinya yaitu pengakuan iman. Jadi dilihat dari inti doa Bapa kami ada 4 bagian. Jika dilihat dari permohonan doa Bapa kami, maka ada 6 permohonan. Yang pertama dari 4 bagian inti itu adalah pengakuan iman. Pengakuan iman dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-9 dan ditambah dengan bagian akhir yang disebut sebagai doksologi. Bagian akhir itu dikatakan karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Itu bukan perkataan asli Tuhan Yesus. Ya, tapi itu tambahan. Di dalam setiap doa pada zaman itu selalu ada doksologi, ada tambahannya. Dan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ditambahkan oleh penulis Matius ini dengan kata-kata doksologi karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai
selama-lamanya. Jadi ada 4 bagian di dalam doa Bapa Kami. Yang pertama pengakuan iman. Yang kedua pengharapan iman. Yang ketiga kebutuhan hidup. Dan yang keempat pengampunan dan keselamatan. Dan saat ini kita akan belajar mengenai pengakuan iman ini. Jadi kalau kita lihat di dalam pengakuan iman yang kedua, yaitu di dalam doksologi. Walaupun ini bukan perkataan asli Tuhan Yesus, tetapi sudah melekat menjadi satu kesatuan dengan doa Bapa Kami. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam pengakuan iman yang akan kita pelajari ini, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kan kita mengatakan dalam doa Bapa Kami bukan sekedar lewat bibir saja Bapak Ibu ya. Tapi itu kan keluar dari hati kita, dari pengakuan kita. Itu pengakuan iman kita. Engkaulah yang empunya kerajaan. Engkaulah yang empunya kuasa. Engkaulah yang empunya kemuliaan. Apakah kita mengerti makna dari kata-kata ini Bapak Ibu? Sekian puluh tahun kita mengucapkan doa Bapa Kami kan? Sekian puluh tahun kita berkata. Atau mungkin yang masih muda, saya baru kok. Oke ya. Jika baru, kita harus tahu maknanya ini. Jadi bagian ini yang disebut sebagai doksologi itu adalah ucapan di akhir doa, itu doksologi. Berasal dari bahasa Yunani, dari kata doksa, kemuliaan, dan logia, ucapan. Logia itu ucapan. Perihal kepemilikan, empunya, kepemilikan akan kerajaan, kepemilikan akan kuasa, kepemilikan akan kemuliaan yang kita ucapkan sebagai bentuk pengakuan iman kepada Allah yang kita sembah. Ini mulia Bapak Ibu, ini tinggi sekali gitu. Jadi kalau doa pribadi tidak hanya doa Bapa Kami, monggo silakan ditambah dengan doksologi ini. Di dalam saat teduh Bapak Ibu, jika punya saat teduh, jika ada doa pribadi Bapak Ibu, doksologi ini bisa kita tambahkan. Jadi bukan hanya dalam doa Bapa Kami, maksud saya gitu. Ketika kita berdoa pribadi gitu ya, Tuhan, kami sekeluarga ini sedang dalam permasalahan. Ada yang sakit, ada yang dalam keadaan tidak memperoleh pekerjaan, ada yang stres dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita berkata-kata berseru kepada Tuhan, kemudian kita katakan, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kemuliaan, kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Indah Bapak Ibu. Itu pengakuan iman kita yang mulia. Bahwa kita punya Tuhan yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Kalau kita lihat strukturnya doa Bapa Kami, itu diawali dengan Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ini pengakuan yang pertama dari doa Bapa Kami. Jadi ada pengakuan iman di awal dan di akhir. Wah, ini indah banget loh Bapak Ibu. Jadi kalau kita berdoa pribadi pun juga pakai patronnya doa Bapa Kami, kita sapa dengan pengakuan iman. Allah yang maha besar, Engkau Tuhan Allah yang setia. Sebelum ibadah ini dimulai, kami berdoa di ruang sebelah situ. Kami awali juga dengan pengakuan ini Bapak Ibu. Pengakuan iman. Bapa yang di dalam kerajaan surga,
Engkaulah yang mempunyai segala yang ada di dunia ini. Engkaulah yang mempunyai hidup kami Tuhan. Dan kemudian kalau kita tutup dengan pengakuan iman yang kedua, diakhiri dengan pengakuan iman yang kedua, Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Dari pengakuan iman kepada pengakuan iman. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Roma 6 itu dikatakan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Mari coba kita lihat. Roma 1 coba kita coba lihat. Ya, kita lihat di dalam Roma 1 ini, mari coba dibacakan. Ayat yang ke-17, coba dibaca. Roma pasal 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin Bapak Ibu. Ini kenyataan yang harus kita pegang teguh ya. Jadi kita itu berawal bertolak dari iman menuju kepada iman. Berawal dari pengakuan iman kepada Allah yang di surga, yang namanya kudus, yang sekarang nama itu bersemayam di dalam kehidupan orang percaya. Dari iman menuju kepada iman. Bukan dari iman menuju kepada daging. Ada begitu banyak orang yang mengawali hidupnya dari iman percaya kepada Tuhan Yesus, tapi mengakhirinya dengan daging. Tapi Roma 1 ayat 17 ini, sebab di dalam dia nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Jangan digantikan. Kita yang sudah percaya kepada Allah dimulai dengan hal yang baik, dari iman percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kemudian melemah, kehidupannya melemah. Dan kemudian mengakhirinya bukan dalam iman. Jadi ini menunjukkan kehidupan manusia Bapak Ibu. Diawali dengan pengakuan iman, diakhiri dengan pengakuan iman. Sampai kita menutup mata, kita akhiri hidup kita ini dengan iman. Bukan dengan kekesalan, bukan dengan kekecewaan, bukan dengan keputusasaan, bukan Bapak Ibu. Tapi dari iman kepada iman. Daud melakukan hal ini. Dalam doa Daud itu ditulis sekitar 1000 tahun ya sebelum Masehi. Bayangkan Daud itu sangat mengerti. Kita yang hidup di dalam zaman modern ini Bapak Ibu, semestinya lebih hebat dari Daud. Karena Daud itu enggak ada namanya smartphone yang harus mengetahui, belajar mengenai Alkitab. Sekarang sangat mudah sekali. Untuk mencari penafsiran-penafsiran Alkitab sangat mudah sekali. Untuk mengenal Allah yang tak terbatas. Sementara pikiran kita ini terbatas, saya harus mengenal Dia yang tak terbatas. Sangat mudah sekali. Ada begitu banyak tulisan-tulisan di dalam internet. Tapi Daud tidak ada Bapak Ibu. Tapi Daud mengerti. Di dalam 1 Tawarik 29 ayat yang ke-11, tolong dibaca. 1 Tawarik pasal 29 ayat 11. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan,
punyamulah kerajaan, dan engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Ini nyanyian pujian dari Daud, Bapak Ibu. Pengakuan iman Daud kepada Allah. Sekalipun Daud bukanlah orang yang sempurna. Daud merengek kepada Allah untuk minta kepada Allah, izin kepada Allah untuk membangun bait suci. Dia sangat dekat dengan Tuhan. Dia memberikan penghormatan kepada Tuhan, dan di akhir hidupnya Daud merengek kepada Tuhan, Allah, izinkan aku membangun bait suci. Dan sebagai bukti bahwa Daud siap untuk membangun bait suci, dia sudah persiapkan segala sesuatunya, termasuk hartanya, emas yang bertalenta, dia persiapkan untuk membangun perak dan segala macam untuk perabotan bait suci, dia sudah persiapkan. Tapi apa kata Tuhan? Enggak. Bukan kamu yang membangun bait suci. Tanganmu penuh dengan darah. Yang dimaksud dengan penuh dengan darah itu bukan Daud membunuh musuh, Bapak Ibu. Karena pada saat Daud berperang dengan orang Filistin, Daud berperang dengan orang-orang musuh dari orang Israel, itu perintah Tuhan untuk membunuh musuh. Tapi gara-gara Daud membunuh Uria untuk memperebutkan istrinya yang cantik, yang memikat hati Daud, disitulah Tuhan marah dan berkata, bukan kamu yang membangun bait suci, tapi anakmu yang membangun bait suci, yaitu Salomo. Dan akhirnya Daud kemudian mempersiapkan anaknya Salomo untuk membangun bait suci, sehingga disebut sebagai bait suci Salomo. Enggak ada bait suci Daud, bait suci Salomo. Kedekatan dengan Allah inilah yang kemudian Daud ungkapkan di akhir hidup dia, dengan satu pujian yang kemudian diakhiri dengan doksologi, punyamulah kebesaran dan kejayaan dan kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Ini diucapkan di akhir dari pujian dari Daud yang merupakan doa. Jadi pujian itu adalah doa. Doa yang bernada itu pujian. Waktu kita menaikkan pujian yang di awal tadi, itu adalah doa dari hati kita. Tapi Daud menutupnya dengan doksologi. Itu dilakukan 1000 tahun sebelum Masehi. Daud sangat mengerti akan arti meninggikan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, 3 hal yang penting di dalam doa Bapa Kami yang tadi saya sampaikan, itu adalah karena engkaulah yang empunya kerajaan. Ini sama loh Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita melihat di dalam doksologinya Daud, ini sama, karena engkaulah yang empunya kerajaan. Kebesaran di sini. Karena engkaulah yang empunya kerajaan. Karena engkaulah yang empunya kuasa. Karena engkaulah yang empunya kemuliaan. Sama dengan doksologinya Daud. Oke, kita jadi orang percaya kemudian kita mengaku Tuhan yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, kita coba telusuri. Di dalamnya tentu ada nasihat. Di dalamnya tentu ada teguran, di dalamnya tentu ada pengajaran yang Tuhan Yesus sampaikan lewat doa Bapa Kami. Walaupun bagian ini bukanlah perkataan asli Tuhan Yesus, tapi sudah melekat menjadi satu dengan doa Bapa Kami. Jadi ada 3 bagian, kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Kita coba bedah satu persatu. Karena engkaulah yang empunya kerajaan. Kerajaan itu adalah pusat pemerintahan, teokrasi, hidup di dalam perintah Tuhan. Kita buka dalam Ulangan 5:32 sampai dengan 33.
Ulangan pasal 5 ayat 32 dan 33. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam ayat yang tadi kita dengar dari pembacaan firman Tuhan ini ada hal yang perlu kita renungkan, yaitu menyimpang. Janganlah kamu menyimpang ke kanan dan ke kiri. Mungkin kalau kita menyimpang ke kiri mudah kita pahami ya. Menyimpang ke kiri itu menyimpang dari jalan Tuhan. Tapi menyimpang ke kanan itu kanan selalu berbicara kebaikan Bapak Ibu. Tapi tetap gak boleh. Saya sedang menyusun dan sudah 80%, tetapi saya sudah sampaikan kepada tim media untuk minggu ke tanggal 27, karena minggu depan bukan saya yang menyampaikan firman. Tanggal 27 saya akan menyampaikan tentang okultisme modern. Okultisme, penyimpangan kehidupan orang Kristen yang tanpa sadar. Kalau menyimpang ke kiri jelas ya, kita nggak santet, kita tidak pakai gendam, kita tidak pakai pesugihan gitu ya. Tapi kalau yang menyimpang ke kanan itu sakit mau kesembuhan gitu ya. Kemudian juga memakai, sekarang ini banyak sekali yang pakai hipnosis ya. Sakit-sakit yang disembuhkan secara hipnosis ya. Kemudian juga pengkhotbah pun juga saya mendengar dari beberapa teman bagaimana pengkhotbah itu bisa menampilkan aura yang memikat orang lain, seolah-olah itu tuh kebenaran, seolah-olah itu untuk Tuhan, sampai orang mendengar khotbahnya hebat. Tapi begitu kita dengar secara biasa aja gitu. Karena ternyata bisa dipelajari cara orang menghipnosis, membuat orang terpikat. Tentu di dalam okultisme itu kan kita mengenal adanya ilmu hitam dan ilmu putih kan. Nah, yang menyimpang ke kanan itu yang harus hati-hati. Jadi ini teguran dari Tuhan, dikatakan di dalam Ulangan 5 ayat 32 ini dikatakan, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kan boleh dong, baik kan gitu. Kan untuk kepentingan kita. Kalau saya kaya juga Tuhan seneng kok gitu ya. Bukan tujuannya Bapak Ibu. Bukan tujuannya, tapi proses tujuan ini yang harus juga kita perhatikan. Bukan tujuannya orang sembuh, tapi prosesnya ini loh mendapatkan kesembuhan. Banyak orang terpikat dengan goalnya saja, dengan tujuannya. Saat kita tidak melakukan, kita tidak hidup dalam kerajaan Allah. Jadi pada saat kita berkata karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, kesadaran kita berkata saya hidup di dalam kerajaan Allah yang siap diperintah oleh Allah. Dan itu teokrasi. Nanti kita kembali kepada teokrasi Bapak Ibu. Orang Israel itu Tuhan itu marah ketika mereka meminta raja. Marah Tuhan itu. Tapi mereka tetap minta dan akhirnya Tuhan katakan pilih raja. Dan Tuhan memilih, bukan orang lain lah, Tuhan memilih, tapi desakan atas orang Israel, kami mau raja seperti bangsa-bangsa lain.
Padahal Tuhan gak mau seperti itu. Maunya Tuhan itu bangsa Israel dipimpin langsung oleh Tuhan. Nanti kita kembali. Di kekekalan itu pemerintahannya teokrasi, Bapak Ibu. Tuhan Yesus sebagai Raja. Orang-orang yang hidup pada zaman sekarang ini yang 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, masa-masa yang singkat itu adalah mempersiapkan diri kita menjadi raja, mendampingi sang raja. Itu yang dimaksud dengan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu, ini hidup yang singkat ini menentukan status kita nanti. Apakah kita memerintah bersama dengan Dia atau kita diperintah di dalam kerajaannya nanti? Gak apa-apa sih, kedua-duanya juga enak kok, diperintah juga enak. Yang penting kita kan masuk di dalam kerajaannya itu. Tapi tujuan kita kan seperti firman Tuhan katakan, supaya kita memerintah. Caranya bagaimana? Hidup kita yang sekarang ini hidup di dalam kuasa pemerintahan Dia. Yohanes 14 ayat yang ke-15, tolong dibaca. Yohanes pasal 14 ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Jikalau kamu mengasihi aku, Bapak Ibu mengasihi Tuhan Yesus kan? Amin ya. Wah, aku cinta Engkau Tuhan. Ku mau cinta Engkau, gimana gitu ya? Ku mau cinta Yesus selamanya gitu ya. Ku mau cinta Yesus. Sekarang Tuhan Yesus bertanya, kalau engkau mengasihi aku, turuti segala perintahku. Dan perintah Tuhan tentu banyak Bapak Ibu ya. Ya. Tetapi perintah Tuhan itu enggak berat. Enggak berat. Perintah Tuhan itu enggak berat. Yang membuat berat itu karena kita sudah menolak terlebih dulu. Atau memilih bagian kita. Aku enggak mau diatur. Ada orang yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta jadi Kristen kok banyak aturannya? Jawaban saya sederhana. Enggak. Bila dibandingkan dengan kebebasan yang Tuhan berikan, itu sebenarnya terlalu sedikit. Kita kan punya kebebasan yang begitu banyak. Tuhan hanya ngatur hidup kita. Enggak banyak Bapak Ibu. Jadi bukan membuat kita berat. Jadi kalau kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15 ini Tuhan balik bertanya, jikalau engkau mengasihi aku, turutilah segala perintahku. Perintah yang mana? Perintah yang mana kan gitu. Pada intinya perintah itu kalau diperas itu hanya ada satu. Apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Kasih. Kalau mau di breakdown lagi, kalau mau diuraikan, ada dua. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap pikiranmu. Kasihlah Tuhan Allahmu. Aku sudah mengasihi ini, tapi gak bisa mengasihi ini. Kita menjadi orang agamawi. Ya, orang-orang Farisi itu orang yang mencintai Allah, tapi tidak bisa melakukan mengasihi yang mana? Mengasihi sesama. Mengasihi sesama dibagi dua juga Bapak Ibu. Apa? Mengasihi sesama dengan mengasihi musuh. Siapa sesama saya kan gitu? Oh, sesama saya adalah orang-orang yang mengasihi saya. Kan Tuhan Yesus kemudian memberikan gambaran mengenai orang Samaria yang murah hati itu kan. Ketika ditanya, siapakah sesamaku ini? Dan kemudian diberikan satu ilustrasi yang Bapak Ibu nggak usah saya ungkapkan lagi lah, itu cerita yang sudah umum ya. Ada orang digebukin dan kemudian ditolong oleh orang Samaria, sementara orang Lewi dan imam tidak menolongnya. Siapakah sesama? Padahal orang Samaria itu orang yang ditolak oleh orang Yahudi, yang digebukin orang Yahudi.
Jadi bagaimana kita mengasihi musuh? Kita lebih sibuk dengan dendam kepada orang yang menyakiti kita, musuh kita. Dan kemudian Tuhan Yesus katakan, kalau engkau mengasihi aku, turutilah segala perintahku. Saat kita menjalankan ini, saat kita menjalankan hidup dalam perintah Tuhan, maka kita masuk dalam kerajaan Allah dan kita berkata, engkaulah yang empunya kerajaan, aku hidup dalam kerajaanmu Tuhan. Waduh, kok berat Pak Pendeta. Loh lah yo ijolah gitu loh. Mosok mau mendapatkan sesuatu hal yang mulia, yang nilainya tinggi, itu kita bayarnya murah? Enggak Bapak Ibu, bayarnya mahal. Tapi bisa kita, bukan berarti nggak bisa. Yang membuat kita nggak bisa itu karena pikiran kita ini. Aku benci sama dia kok. Sekarang Tuhan Yesus katakan aku harus mengasihi dia, memberkati dia, mendoakan dia, baik-baikan sama dia. Oh sorry bye ya, sorry bye. No. Ya kita nggak hidup dalam kerajaan Tuhan. Itu Bapak Ibu ya. Jadi karena engkaulah yang mempunyai kerajaan itu mengajarkan manusia untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah, baik dalam suka maupun dalam duka. Kalau dalam suka kita mudah ya untuk kita nuruti perintah Tuhan. Tapi dalam keadaan duka, dalam keadaan disakiti, dalam keadaan dirugikan, dalam keadaan difitnah, dalam keadaan ditipu, bahkan dalam keadaan orang dekat dengan kita pun mengkhianati kita. Sakit Tuhan, sakit Tuhan. Tapi kita berkata, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan. Dan kita tidak ingin menjadi manusia yang munafik, kan hanya berkata, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan Tuhan, engkaulah yang mempunyai kerajaan. Tapi aku tidak mau tinggal di dalam kerajaanmu Tuhan. Aku mengakui engkaulah yang punya kerajaan, tapi aku tidak mau tinggal dalam kerajaanmu Tuhan. Kira-kira Tuhan tolak enggak? Apa Tuhan paksa kita untuk tinggal dalam kerajaannya? Sama sekali Tuhan tidak akan memberikan pemaksaan. Silakan kamu ada di luar sana. Silakan kamu pilih hidup menurut apa yang engkau mau. Tapi ini kerajaanku. Kalau tidak tinggal dalam kerajaan, lalu tinggal di mana? Di gubuk derita. Itu kata Hamban Ateteh. Ya udah, aku menjadi orang miskin yang menderita, selalu menderita. Tapi tinggal dalam kerajaan. Haleluya, penuh dengan sukacita yang besar, Bapak Ibu. Amin. Enak sekali. Enak sekali Bapak Ibu, dalam keadaan suka maupun duka. Pak Pendeta enak banget ya kalau ngomong. Loh, saya ngalami Bapak Ibu. Ngalami. Tapi ketika saya tinggal di dalam duka cita itu, dalam keadaan penderitaan, tapi saya mau, Tuhan, aku mau tinggal dalam kerajaan-Mu. Ternyata happy, sangat senang sekali. Yang kedua, karena engkaulah yang mempunyai kuasa. Kuasa mencakup perlindungan Tuhan dari yang jahat. Ini doa Tuhan Yesus ini. Yohanes 17 ayat 15 ini doa Tuhan Yesus yang dahsyat Bapak Ibu ya. Yang bagi kita, wah ini Tuhan gak sempurna ini. Lebih sempurna kalau Tuhan Yesus tidak berdoa di dalam doa Yohanes 17. Tolong dibaca. Ya, coba dilihat Yohanes 17 ini. Yohanes pasal 17 ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Tuhan biarkan kita hidup dalam dunia loh. Itu kan masa-masa Tuhan mau
mau meninggal, mau mati gitu ya, mau meninggalkan dunia ini, kan kemudian dia berdoa kepada Bapa, aku nggak minta kepada Engkau supaya mereka sama-sama dengan aku sekarang pergi ke surga gitu ya. Enggak. Biarkan mereka di dunia Tuhan. Dengan segala persoalannya, dengan segala tantangan hidup, biarkan mereka di dunia. Tapi Tuhan, lindungilah mereka daripada yang jahat. Atau dari kelemahan, kekuatan manusia yang terbatas. Yesaya 40 ayat yang ke-29 dikatakan manusia itu lemah. Jadi kalau kita berkata, karena Engkaulah yang mempunyai kuasa, kita tinggal di dalam Allah yang memiliki kuasa melindungi kita dari segala yang jahat, melindungi kita dari segala kelemahan, melindungi kita dari segala yang terbatas manusia ini. Jadi, layakkah kita sombong Bapak Ibu? Kita ini terbatas. Coba sekarang ini Pak. Ini kan mulai lagi kan, Omikron mulai lagi. Tapi jangan takut Bapak Ibu ya, fatalismenya rendah. Karena kita sudah di booster ya, sudah divaksin. Kalau yang belum, wah itu yang agak sedikit beresiko ya. Yang sudah divaksin, jadi kalau sekarang kan lagi naik ya, mulai ada batuk dan lain sebagainya. Kemudian ada yang lemes juga, ada yang panas. Tidak apa-apa. Tetap kita jaga kesehatan kita ini. Kita jaga, kita beri vitamin, kita olahraga sedikit gitu ya, kita berjemur gitu ya. Dan hati yang gembira. Mungkin lupa semua lagu ini ya. Iya, adalah obat sukacita saja. Jadi ini terbatas sekali manusia. Kemudian di sini apa yang mau kita sombongkan gitu loh Bapak Ibu. Jadi kita tinggal di dalam kuasa Allah. Kalau kita ada saat ini, kita berada di dalam kuasa Allah. Ya, walaupun mulai merebak ini, paham mengenai ateis itu mulai merebak Bapak Ibu. Ya. Tuhan itu enggak ada. Tuhan itu enggak ada. Mulai itu anak-anak muda juga mulai berpikiran, Tuhan ada enggak ya? Karena meragukan Tuhan. Tapi kalau orang yang berkata, karena Engkaulah yang empunya kuasa, artinya saya ada ini karena kuasa Engkau Tuhan. Sekaya apapun Bapak Ibu, itu adalah titipan dari Tuhan. Jangan pernah kita menyombongkan diri dengan kekayaan kita. Sehebat apapun Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, itu adalah titipan dan pemberian yang datang dari Tuhan. Tidak perlu kita sombongkan hal itu. Sehingga kita katakan, karena Engkaulah yang mempunyai kuasa. Apa yang saya peroleh, Engkau yang punya kuasa Tuhan. Wah, luar biasa ini. Tidak perlu kita menyombongkan diri. Allah sebagai sumber kuasa, maka segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dapat kutanggung, artinya dapat kuhadapi, dapat bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi dalam hidup kita ini. Kan ayat ini sudah terkenal ya. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Wah, aku kuat ini karena Engkau Tuhan. Karena Engkaulah yang punya kuasa. Rasul Paulus saja berkata di dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai dengan 10 ini, kenapa aku bisa kuat? Karena aku membawa kematian Kristus. Karena aku bawa kematian Kristus, maka kehidupan Kristus ada di dalam kehidupanku. Sehingga aku habis akal, tapi tidak putus asa. Ngalami ya ini ya, seperti mumet itu, seperti jalan buntu. Tapi jangan putus asa Bapak Ibu. Ada pengharapan,
Asa itu kan pengharapan. Aku tidak putus asa, artinya aku ada pengharapan. Pengharapan kita Allah yang punya kuasa. Sekalipun habis akal, tapi kita tidak putus asa. Kita ada pengharapan. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang memiliki kuasa yang begitu dahsyat, Bapak. Amin. Ini hebat sekali. Pengajaran dari doa Bapa kami mengandung hal yang membuat kita semangat dalam hidup kita ini. Kuasa, kemuliaan, doksa, glory. Kemuliaan itu bahasa aslinya doksa atau glory atau puji-pujian atau penyembahan, worship di sini. Kehormatan. Lukas 4 ayat yang ke-8, tolong dibaca. Ayat yang terakhir Bapak Ibu. Lukas pasal 4 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya. Karena engkaulah yang mempunyai kemuliaan. Walaupun cerita ini adalah cerita tentang pertarungan Tuhan Yesus dengan iblis, dengan sang pencoba. Ketika Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam dan kemudian laparlah, dan kemudian sang pencoba itu berkata, jadikanlah batu ini menjadi roti. Tuhan kemudian berkata, manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari firman Tuhan. Dan di bagian akhir kemudian dikatakan, engkau harus sembah aku, kata iblis. Aku akan berikan segala kekayaan dunia ini kepadamu. Dan Tuhan kemudian berkata, hanya kepada Tuhanlah engkau harus menyembah. Kata-kata saya ini umum Bapak Ibu. Tentu Bapak Ibu sudah tahu. Tetapi pengalian hati kita kepada yang lain itu akan sangat menyakitkan hati Allah. Pengalian hati kita kepada yang lain yang membuat kita senang, yang membuat kita bahagia, memposisikan Tuhan pada nomor 2. Aku bahagia kalau aku bisa punya ini, punya itu, gitu ya. Aku bahagia. Dan Allah pada posisi yang kedua. Kata Tuhan Yesus, engkau harus menyembah kepada Allah, itu menjadi sumber fokus hidup kita ini Bapak Ibu. Disitulah kita bisa berkata, karena engkaulah yang mempunyai kemuliaan. Jangan berikan kemuliaan kepada yang lain. Tuhan memberkati. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Bapa di dalam kerajaan surga, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami pulang di dalam kasih, kemurahan, dan berkat-berkat yang datang daripada Engkau ya Bapa. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia Allah yang sungguh mengasihi kita. Dia Allah yang memberkati kita. Dia Allah yang melindungi kita. Dia juga Allah yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Kami terima segala berkat ini Tuhan dengan ucapan syukur. Sebab Engkau Allah yang sudah memberkati di dalam rumah tangga kami, sudah memberkati di dalam usaha pekerjaan kami. Engkau juga Tuhan Allah yang memberkati di dalam keluarga kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang peduli kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan